Halo, salam dan bahagia. Welcome back. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen produksi pertanian. Yang minggu kemarin kita banyak liburnya ya, jadi otomatis banyak yang terjeda materinya. Tapi nggak apa-apa, sebisa mungkin saya akan mempersingkat dan memadatkan materi supaya kalian tetap bisa memahami sesuai dengan apa yang sudah ada pada RPS dan kurikulum. Oke, kita sesuai dengan kesepakatan bahwa kemarin kita sudah voting untuk mengganti satu SKS-nya dengan kunjungan, tapi dengan catatan semoga kondisinya bisa membaik dan kita bisa melakukan kunjungan dengan aman dan nyaman ya di lokasi yang akan kita tuju. Sementara itu nanti akan saya share terkait hasil votingan di grup WhatsApp manajemen produksi pertanian. Oke, kita sekarang masuk pada materi manajemen produksi pertanian chapter 1. Well, kita untuk mempelajari manajemen produksi operasi dan khususnya di bidang pertanian yang kita kenal dengan mata kuliah manajemen produksi pertanian, kemarin sudah menyamakan persepsi bahwa yang akan kita bahas ini adalah dan perlu di-underline adalah sesuatu yang berbau manufaktur, sesuatu yang topiknya itu pabrikasi. Nah, oleh karenanya segala sesuatunya yang mendasari pasti kita harus samakan persepsi dulu supaya tidak salah dalam proses belajarnya di kemudian hari. Buku apa saja yang bisa kalian jadikan acuan, saya tidak membatasi, tapi saya bisa merekomendasikan sesuai yang ada di slide. Nah, ini adalah buku-buku lama tapi masih relevan untuk bisa digunakan. Ada 3 buku dalam acuan saya membuat materi, diantaranya ada bukunya Pontas M. Pardede, bukunya Elwood Buva, dan buku tentang dasar-dasar manajemen produksi dan operasi. Kalau kalian mau baca artikel, e-book, atau mungkin publikasi yang terkait manajemen produksi yang bisa kalian gunakan untuk kita berdiskusi, itu sah-sah saja selagi masih relevan dan ada dasar teorinya. Saya nggak membatasi buku apapun yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Lalu di sini ada gambarnya Elwood Buva. Ya, Elwood Buva ini dikenal sebagai bapak manajemen produksi dan operasi dan dia juga punya buku. Nah, juga bukunya ada beberapa jilid gitu ya. Tapi beda jilid satu dengan jilid yang lainnya itu hanya terjemahan dan updating terkait kegiatan manajemen produksi dan operasinya. Ini merupakan Bapak MPO karena beliau itu mempelopori penerapan atau implementasi manajemen produksi dan operasi secara modern. Perlu kita ketahui kalau kita membicarakan tentang bidang manufaktur itu setiap saat selalu melakukan pembaruan, selalu ada pembaruan gitu ya yang harus diterapkan pada kegiatan operasi dan produksinya di setiap perusahaan. Saya contohkan satu lagi pelopor manajemen perintis dan pelopor manajemen operasi produksi modern, salah satunya adalah Henry Ford. Henry Ford ini merupakan pemilik dan pencipta mobil Ford ya, brand Ford ya, yang saya tahu yang paling terkenal dan saya juga senangi adalah Ford Ranger. Mungkin ada yang pernah tahu ya, mobil Ford Ranger, Ford Fiesta gitu ya, itu merupakan mobil yang diciptakan. Nah, penciptanya, pemiliknya adalah Bapak Henry Ford ini, Mr. Henry Ford ini. Ya, Henry Ford atau brand Ford ini terkenal mengutamakan kualitas, mengutamakan kenyamanan, dan mengutamakan high quality machine yang digunakan sehingga mobilnya bisa awet gitu ya. Mobilnya juga memiliki kelas tersendiri di pasarnya. Nah, ini merupakan salah satu orang-orang penting ya, orang-orang yang berpengaruh. Kalau zaman sekarang istilahnya influencer gitu ya, pada kegiatan manajemen operasi dan produksi. Well, kita lanjut lagi. Sekarang kita memahami apa yang dimaksud dengan manajemen produksi dan operasi. Kalian bisa melihat bahwa harapannya di setiap kegiatan, khususnya di
ruang lingkup pertanian yang banyak sekali kita kenal sekarang. Sudah banyak olahan yang menggunakan olahan pabrikasi dengan istilah agroindustri gitu ya. Salah satunya yang menggunakan proses pabrikasi adalah makanan kaleng, keju ya, seperti yang ada pada video. Nah, dimana terkadang tidak selalu harus manajemen produksi dan operasi itu menghasilkan satu output yang ready to consume atau ready untuk dikonsumsi. Kadang juga ada produksi dan operasi yang dilakukan untuk mengolah dari raw material atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi untuk kemudian diolah kembali oleh penggunanya, oleh usernya gitu ya. Jadi bisa jadi juga selain usaha manufaktur untuk menghasilkan sesuatu produk yang ready to consume atau ready untuk dikonsumsi, tapi juga bisa menghasilkan barang setengah jadi yang dimana berarti dia bergerak pada sektor operasi jasa. Jadi jasanya hanya merubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi itu. Tentunya segala sesuatu kegiatannya tetap berdasarkan atau tetap berlandaskan kegiatan pabrikan gitu ya, kegiatan industri yang membutuhkan bantuan banyak mesin dan kegiatan atau aktivitas di pabrik lainnya. Lalu gitu ya, apa yang dimaksud dengan manajemen produksi dan operasi? Sebenarnya saya lebih senang menyebutnya MPO ya, manajemen produksi dan operasi, karena produksi dan operasional itu sangat melekat ya. Kalau di pertanian sendiri mungkin tidak ditampilkan operasinya, maksudnya seperti itu karena operasional itu kaitannya ada di dalam manajemen produksi. Nah, di dalam kegiatan manajemen produksi tentunya banyak sekali, mulai dari input, proses dan output, banyak hal, banyak subsistem, banyak juga faktor-faktor produksi yang berkaitan di dalamnya. Pada intinya, proses produksi merupakan proses transformasi atau konversi yang mengubah input menjadi output. Entah outputnya itu barang setengah jadi atau outputnya berupa barang jadi. Nah, sebagai contoh, memang pada awalnya dulu pertanian itu sangat sedikit yang masuk di dunia agroindustri, sehingga diawali dengan produk manufaktur seperti produk elektronik, produk otomotif gitu ya. Sehingga sebagai awalan saya akan contohkan produk-produk yang bisa kalian imajinasikan dengan mudah. Manajemen operasi sendiri merupakan satu kegiatan atau aktivitas penciptaan barang dan jasa melalui adanya perubahan input menjadi output. Maka dari itu saya katakan, kenapa namanya manajemen produksi pertanian, tidak manajemen produksi dan operasi, karena proses manajemen operasi ada di dalam proses manajemen produksi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa proses transformasi dengan adanya manajemen produksi akan lebih efisien, karena kegiatan di dalam manajemen produksi itu sangat padat karya. Kenapa harus diproduksi? Otomatis output menjadi nilai tambah, yang tadinya bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau yang tadinya barang mentah langsung bisa menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah, atau dari barang setengah jadi menjadi barang ready to consume yang siap untuk dipasarkan dan siap untuk diperjualbelikan. Tentu saja dari bahan mentah menjadi barang jadi nilainya pun akan berubah juga sehingga memiliki nilai tambah. Di mana pada intinya proses produksi harus menciptakan nilai tambah, tidak nilai kurang ya, tapi harus ada added value, harus menciptakan perubahan nilai dengan konotasinya nilainya yang bertambah. Well, saya contohkan dengan bagan dan juga dengan ilustrasi yang paling mudah. Berdasarkan sumber, saya ambil dari sumbernya Krajewski dan Richmond
kita bisa melihat sistem manajemen produksi dan operasi itu sama seperti sistem lainnya, ada input, proses, dan output. Hanya di dalam sistem manajemen operasi dan produksi perlu dipertimbangkan dan perlu diperhatikan terkait information on performance dan internal atau eksternal customer-nya. Istilahnya feedback internal dan eksternal customer-nya dari output yang sudah dihasilkan. Sebagai contoh ya, kita punya kakao gitu. Jadi itu di dalam perkebunan kakao, perkebunan coklat kita membutuhkan tenaga untuk panennya, worker gitu ya. Kita juga harus memproses dari kakao, biji kakao mentah ini pun harus diproses untuk difermentasikan untuk menjadi satu bentuk lain. Ini juga sudah menimbulkan added value, entah dalam bentuk pasta, entah dalam bentuk powder atau bubuk gitu ya. Ini juga sudah memiliki nilai tambah dari yang tadinya hanya biji mentah gitu ya. Biji mentah difermentasi itu sudah memiliki nilai tambah. Difermentasi diolah untuk menjadi pasta atau menjadi bubuk itu juga sudah memiliki nilai tambah. Kemudian diproses lagi untuk di custom gitu ya, dijadikan satu produk ready to eat. Jadi coklat yang sering kita makan, ada Silver Queen, ada apa namanya, Dairy Milk itu apa sih namanya, kok saya lupa namanya ya, keseringan beli yang murah ya, Van Houten dan sebagainya, untuk bisa siap dimakan atau menjadi minuman, bubuk minuman gitu ya, atau menjadi susu coklat atau untuk campuran bahan pangan lainnya. Ya, ini tentunya nilainya juga sudah berubah dari yang tadinya hanya sebatas pasta atau powder, kakao powder gitu. Nah, kemudian setelah itu bahan yang setengah jadi misalnya yang untuk minuman atau sebagai coklat batangan itu dikonsumsi oleh restoran, kafe atau kedai-kedai minuman untuk bisa diolah kembali menjadi custom drink gitu ya. Sekarang banyak sekali minuman yang mengkombinasikan coklat ya di dalam menunya, tentunya dengan keunikan dan apa ya, ciri khas kafe atau ciri khas restoran masing-masing dalam mengelolanya. Sehingga dari perbedaan-perbedaan atau kustomisasi produk itu menimbulkan informasi dari performan atau dari performa produk yang ditampilkan dan memiliki feedback dari customer atas produk yang dihasilkan. Nah, ini merupakan satu bentuk sistem manajemen operasional, satu bentuk sistem manajemen produksi dan operasi yang harus diperhatikan di setiap subsistemnya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Lalu untuk apa kita harus memperhatikan hal tersebut di dalam sistem manajemen produksi dan operasi, di mana kita bisa menentukan dan mengevaluasi terkait 10 strategi manajemen produksi dan operasi. Tentunya kita ingin sekali segala sesuatunya berkelanjutan. Apa saja yang harus diperhatikan? Di antaranya adalah services and product design. Bagaimana pelayanan dan desain produknya, bagaimana kita membuat produk tersebut, bagaimana kualitas dari manajemennya termasuk kualitas produk, bagaimana proses dan kapasitas dari produk yang akan kita tawarkan, dan di mana kita bisa melakukan proses produksi serta operasi, bagaimana layout dari proses produksinya, lalu siapa yang akan menjadi sumber daya manusia dan pelaksana dari setiap subsistemnya, lalu bagaimana supply chain-nya terkait pengadaan bahan baku, pengadaan raw material dan sebagainya, lalu bagaimana terkait inventory atau persediaan bahan bakunya, lalu bagaimana terkait GIT, Job Industry Training gitu ya. Ini bagaimana terkait subsistem itu
bekerja sesuai dengan job desk-nya di setiap subsistemnya, lalu bagaimana tentang jadwal terkait apa yang harus dikerjakan pada setiap subsistemnya atau project scheduling, termasuk tindakan rencana tindak lanjut dari setiap evaluasi yang dilakukan. Jadi tentu saja untuk membuat strategi manajemen produksi dan operasi supaya berkelanjutan, kita harus memperhatikan 10 kegiatan yang ada di slide ini. So, ini merupakan pengantar singkat dan penjelasan singkat terkait sistem manajemen produksi dan operasi supaya kalian bisa belajar lebih dalam. Kita akan diskusi bersama melalui tugas kalian membuat sebuah sistem MPO seperti pada contoh slide kelima dengan penjelasan singkat dan padat saja. Boleh disertai gambar atau video akan lebih baik. Komoditasnya bebas, yang saya harus pastikan adalah komoditas industri gitu ya. Banyak sekali sudah sekarang komoditas pertanian yang bisa dijadikan untuk komoditas industri dan dikumpulkan di Google Classroom gitu ya. Jadi tugasnya adalah dalam bentuk materi presentasi seperti itu. Boleh PowerPoint, boleh juga pakai media yang lain. Saya kira penjelasan untuk hari ini sudah cukup singkat dan padat, tapi mendalam gitu ya, terkait sistem manajemen produksi dan operasi. Kita akan ketemu lagi dengan video selanjutnya masih tentang manajemen produksi dan operasi di chapter yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Salam sehat, selamat siang, salam dan bahagia.